Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya ditanggapi oleh saudara Mufti Abqari. Dan saya sama sekali tidak menyangka ternyata Anda lulusan UIN ya. Cuma Anda nggak bilang tuh Anda tuh fakultas apa. Mungkin Usuluddin ya, fakultas Usuluddin gitu. Dan Anda santri ya, pernah pesantren lama ya, sehingga cukup literate gitu terhadap kitab-kitab. Oh, bagus sekali, itu keren. Dalam hal ini saya juga perlu belajar nih pada Anda ya, Mufti ya. Oke, nanti suatu saat kita ketemu ya, silaturahmi. Saya senang dengan video Anda, tapi tetap ada yang perlu diluruskan. Satu ya, soal profesor. Anda tuh tahu ya, saya bukan profesor dan memang belum profesor. Jadi nggak usah nyebut profesor ya. Cuma orang di media sosial sudah nyebut profesor. Saya itu sudah 3 kali itu konfirmasi bahwa saya bukan profesor. Bahkan saya kasih judul saya profesor hoax gitu ya, untuk membuktikan, membatalkan sebutan orang-orang bahwa saya profesor gitu. Saya bukan profesor dan saya juga tidak bangga disebut profesor gitu. Itu 3 kali itu saya buat tulisan itu, tapi nggak ngaruh. Saya juga heran ya. Mungkin ini soal kepercayaan ya, soal kepercayaan bahwa di mata mereka mungkin saya sudah berada di situ. Walaupun sebetulnya gelar profesor itu nggak ada hubungannya dengan ilmu, nggak ada gitu ya. Profesor itu kan soal kerajinan mengurus pangkat sampai level terakhir guru besar, jadilah dia profesor. Nah, saya agak malas di situ. Perjalanan hidup saya tidak belum sampai kepada profesor formal itu. Dan Anda nanti kalau ketemu juga nggak usah bilang profesor ya, Pak saja gitu. Jadi ini juga mungkin buat yang menonton video ini ya, biar tahu. Tadinya saya udah rencana mau bikin video lagi untuk mengklarifikasi bahwa saya bukan profesor. Karena di komentar-komentar di YouTube saya sudah mulai itu orang udah menyebut profesor, seperti halnya bertahun-tahun di Facebook itu tempat saya menulis. Mayoritas sudah manggil profesor, prof semua. Saya nggak enak, nggak nyaman juga karena itu nggak benar. Saya klarifikasi sampai 3 kali nggak ngaruh. Akhirnya ya sudahlah, saya pasrah gitu, dan itu nggak penting, saya juga tidak bangga gitu ya. Itu soal penghargaan orang saja mungkin pada ilmu gitu ya. Dan begini ya, dan ingin saya ngulas sedikit soal psikologi. Kenapa orang-orang itu kepada orang yang dianggap pinter, cerdas, ilmunya, wawasannya luas, menyebutnya prof ya. Selain satu mungkin penghargaan, yang kedua, nah ini psikologi di bawah sadar, bahwa sebetulnya memanggil prof itu lebih mudah ketimbang memanggil nama. Nama itu kan banyak, beragam di mana-mana ya. Sebanyak orang nama di dunia gitu. Walaupun banyak nama yang sama, tapi memanggil prof kepada seseorang sebagai penghargaan karena ilmunya itu lebih mudah ketimbang menyebut namanya. Nama itu ada rasa kagok, ada rasa nggak pas dan sebagainya, tapi prof itu kan lebih mudah. Jadi saya pun melihat itu, bahwa orang menyebut-nyebut saya prof itu selain juga mungkin menghargai, yang kedua memang lebih mudah memanggilnya. Ya sudah saja sebut prof gitu ya. Gitu. Jadi itu aspek kemudahan komunikasi saja sebetulnya ya. Dan ini sebagai info saja, yang pertama mencantumkan saya gelar profesor doktor itu adalah sejarawan senior Unpad ya, guru saya juga. Mungkin yang menggeluti sejarah sudah tahu, atau orang-orang Bandung dan juga nasional sudah pada tahu, yaitu Profesor Ahmad Mansur Negara, dosen senior Unpad yang sekarang sudah selesai. Usianya sudah 90 tahun. Beliau guru saya ya, beliau guru saya di dalam sejarah ya, dan di dalam kedalaman agama gitulah gitu. Beliau salah satunya gitu. Saya juga kepada beliau sebagaimana orang umumnya memanggil prof saja ya, prof ya, memang layak disebut profesor gitu. Nah, saya sebagian orang ada yang menyebut, ada yang enggak, ada yang menilai saya sudah layak, ada yang enggak. Ya enggak ada masalah, silahkan bebas-bebas saja gitu. Cuma saya pernah mengklarifikasi itu. Ya sudah, sebut saja Pak atau Kang gitu kan, lebih akrab gitu. Tapi ya itu susah kalau orang sudah percaya dan menghargai gitu ya. Nah itu ya klarifikasi saya, kesempatan nih dalam video ini saya ingin beritahu itu gitu. Memang seharusnya saya sudah profesor, karena banyak tuh yang sebaya sudah pada profesor. Saya belum ya. Jadi saya bukan profesor ya, dan saya tidak bangga disebut profesor. Nggak usah manggil prof lagi ya. Biasa sajalah. Yang penting itu ilmu. Yang penting itu pengaruh ilmu kita pada orang lain, itu bukan gelar-gelar. Bahkan saya lebih tajam mengkritik tentang tradisi feodalisme yang dicirikan oleh gelar-gelar itu, termasuk profesor. Pemanggilan doktor, profesor, dan penghargaan pada gelar-gelar itu tradisi feodalisme. Peninggalan zaman kolonial di Nusantara dan juga di Eropa juga sama ya. Kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi. Feodalisme itu masuk ke dalam perguruan tinggi, kemudian akhirnya tingkatan pengetahuan ya dan lama belajar seseorang dibedakan dengan gelar-gelar itu. Feodalisme itu aslinya itu
ya. Makanya di kalangan para substansialis ilmu, ya sebetulnya termasuk saya, nggak suka dengan panggilan gelar-gelar begitu. Nggak perlu lah, nggak penting gitu, ya. Sekali lagi, yang penting tuh ilmu itu tuh pengaruhnya pada orang lain, pengaruhnya pada diri dan pada orang lain. Di situ hakikat ilmu itu. Malah saya pernah menulis, ilmu itu bukan berjajarnya gelar-gelar, tapi kualitas, kapabilitas, dan integritas. Nah, itu ilmu tuh begitu. Ya, jadi dalam pikiran yang seperti ini, saya tidak terlalu mengejar gelar profesor, kecuali nanti mungkin oleh kebutuhan yang lain, gitu. Ya, oke itu ya soal profesor. Yang kedua soal asumsi. Ya, yang saya pakai asumsi adalah asumsi dalam tradisi keilmuan di dunia akademik di perguruan tinggi, bahwa pengertian asumsi itu adalah dugaan, kan, pikiran rasional yang belum teruji oleh penelitian atau oleh hasil riset, kan begitu. Jadi saya menilai Anda juga berdasarkan pengertian itu, ya. Saya kan wajar menilai Anda menyatakan khobar sodik bahkan wahyu sebagai asumsi. Ya, orang Islam mana yang tidak kaget kalau wahyu dikatakan asumsi? Itu enggak. Pasti semua juga akan kaget. Akhirnya ada beberapa orang yang berkomentar di video saya itu, Anda perlu syahadat lagi ya, dianggap telah keluar dari Islam. Nah, berdasarkan pengertian asumsi yang tadi menjadi wajar sebetulnya, kan itu bila itu benar, itu memang sama dengan keluar dari keimanan, kan gitu, dalam pengertian asumsi yang tadi. Tapi ternyata Anda punya pengertian yang lain dengan mengutip dari siapa tadi bukunya. Asumsi itu adalah berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang banyak. Ya oke, kalau begitu. Saya juga baru tahu tentang definisi itu, kan gitu. Bahwa ada sebuah buku atau seorang penulis mendefinisikan asumsi sebagai pikiran yang berdasarkan fakta-fakta dan data-data. Ya oke, kalau begitu nggak ada masalah. Cuma masalahnya Mufti tidak memakainya ini dari awal. Tidak menjelaskan bahwa pengertian asumsi saya itu begini, saya kutip dari seseorang siapa, kan gitu, bukunya namanya siapa. Kalau begitu kan aman gitu. Jadi di sini tetap Mufti kurang hati-hati dalam menggunakan kata asumsi, karena pikiran semua orang tentang asumsi itu pengertiannya. Ya, dugaan pikiran yang belum terbukti oleh hasil penelitian dan hasil riset. Dan sebetulnya, nah ini ya. Jadi rupanya Mufti mencari-cari lagi pengertian atau definisi asumsi yang mendukung pikiran Mufti, yang ternyata berbeda dengan pemahaman konvensional tentang asumsi yang dijelaskan dalam video tanggapan itu. Tapi Mufti juga nggak bisa mengelak bahwa di awalnya Mufti mengatakan asumsi adalah dugaan. Coba buka lagi itu videonya. Adalah dugaan dan pikiran yang rasional, kan begitu. Artinya Mufti juga memakai definisi asumsi itu dugaan, kan begitu. Silahkan buktikan. Nah, kesininya kemudian dikoreksi oleh definisi yang lain yang ternyata berdasarkan fakta-fakta dan data yang banyak. Kalau itu memang sudah koreksi, kan gitu. Jadi penilaian saya dan para komentator di bawah yang menyerang Anda, mengkritik Anda, menghujat Anda, tidak salah juga. Karena begitulah asumsi yang dipahami oleh semua orang. Ternyata juga termasuk Anda. Betul nggak, Muf? Ya, Mufti juga pakai di situ menyebutkan asumsi adalah dugaan dan pikiran rasional. Nah, itu konversi pemahaman definisi yang umum tentang asumsi itu, kan gitu. Yang kemudian Anda koreksi menjadi berbeda pengertiannya. Oke. Ya, baguslah, nggak ada masalah ya. Yang penting Anda sudah mengklarifikasi dan menyuguhkan pendalaman. Saya juga baru tahu ada definisi asumsi seperti itu ya. Jadi saya pun bertambah ilmu nih dari video Anda gitu ya. Itu tentang asumsi ya. Jadi kritik saya dan komentator pada video saya tidak bisa disalahkan, karena memang Mufti menggunakan definisi itu ya. Itu eksplisit dinyatakan bahwa asumsi adalah dugaan dan pikiran rasional ya. Cuma dengan tanggapannya sekarang yang menggunakan definisi lain, yang mudah-mudahan orang jadi paham ya, dan tidak terlalu menyalahkan video itu. Tapi tetap kekeliruan Mufti itu nggak dipakai dari awal, kan gitu ya. Oke, jadi itu perlu disadari, dan saya pun menerima definisi itu sebagai sebuah pengetahuan baru lah gitu. Oke, tuh. Dan tentang kafir ya, saudara Mufti, saya tuh justru orang yang nggak suka pada orang-orang yang gampang mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya. Itu bukan kebiasaan saya, itu bukan sikap mental saya, itu bukan sifat saya. Bahkan saya sudah bikin video tentang itu ya. Ada tuh kalau nggak salah di YouTube saya, silahkan cek ya. Saya bikin pedoman buat umat Islam, 11 penggunaan kata kafir buat umat Islam.
supaya tidak salah. Jangan mudah mengkafir-kafirkan, jangan mudah menyesat-nyesatkan, bilang munafik, bahkan yang lebih ringan dari itu, nyebut dosa pada orang lain, amal tidak akan diterima, bid'ah, itu sudah saya kanter semuanya. Itu sudah saya tegaskan semua. Tidak layak seorang muslim mengucapkan kata-kata itu kepada sesama muslim yang lainnya, karena itu bukan hak seorang hamba, tapi hanya hak Allah dan Rasulullah. Begitu Mufti, ya. Ya ini karena salah paham ini, dan Anda boleh cek di video saya mana saya mengatakan kata kafir, ya, munafik atau sesat. Nggak ada. Justru saya itu sayang sama Anda. Ya, Anda itu punya potensi, videonya bagus-bagus, tetapi ada kesalahan, saya nilai sebagai sebuah kewajaran. Tapi ada kesalahan serius yang menurut saya perlu dikoreksi. Yaitu apa? Penyebutan Anda kepada khobar sodik dan wahyu bahkan sebagai asumsi, kan gitu. Asumsinya yang saya jelaskan tadi, konfisi keilmuan di dunia akademik, di luar perguruan tinggi, kan begitu. Jadi tidak salah saya kaget, tidak salah saya mengkritik Anda, kan begitu, ya. Ya bagus, kita jadi bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Ada definisi asumsi seperti itu. Ya, tapi saya bilang tadi itu belum umum diterima dan belum banyak orang tahu gitu. Itu ya. Jadi ya karena kita belum kenal aja atau kita tidak bersahabat di Facebook. Di Facebook itu saya sering menulis kritik kepada kaum takfiri itu, kepada orang-orang yang memudahkan menyebut kata kafir, sesat, munafik, ya dan sebagainya itu. Saya sering menulis itu. Bahkan begini sebetulnya, ketidaklayakan kita menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut, mengklaim, menstigma orang lain kafir, munafik, sesat, ya, sesat dan sebagainya, itu mah sudah di wilayah negatif. Bahkan yang positif, saya juga pernah menulis itu tidak layak seorang muslim mengatakan kepada muslim lainnya, misalnya takwa, soleh, ikhlas, ya. Walaupun itu baik, itu bukan hak hamba menilainya sesama manusia, sesama orang-orang yang beriman, sesama orang Islam. Itu mah hak Allah menilai takwa, soleh, dan sebagainya. Betul nggak? Itu. Jadi jangankan di wilayah negatif, bahkan di yang positif pun saya memberikan pemahaman bahwa itu tidak layak diucapkan oleh seorang hamba gitu. Sesama hamba muslim gitu. Bahkan yang baik-baik itu gitu. Jadi jauh saya dari menilai orang kafir, musyrik. Bahkan saya tidak setuju dengan ucapan penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang kata kafir. Menurut saya dia juga masih keliru itu, bahwa tidak mungkin dihilangkan sebutan kata kafir dan diganti oleh non muslim. Nanti surat Al-Kafirun menjadi ya ayyuhal non muslim, kan begitu. Kata Abdul Somad. Bukan begitu maksudnya, dia salah konteks itu. Yang salah itu, yang tidak etis itu, yang tidak dibenarkan itu, mudah menyebut kata-kata kafir kepada orang lain, kan begitu. Yang itu bukan hak manusia menilainya. Hak manusia itu saling menasehati, saling menegur, saling meluruskan. Kan begitu sesama muslim itu, bukan menilai-nilai kafir, munafik, sesat, ya, termasuk dosa dan sebagainya. Kan gitu. Itu bukan hak sama muslim. Jadi mufti keliru, ya, tapi saya maklum karena kita belum kenal dekat saja dan tidak membaca tulisan-tulisan saya gitu. Kemudian dari khobar sodik, ya, tadi mufti menjelaskan di kitab itu, ya, Al-Safarowi ini itu, bahwa khobar sodik itu menurut mufti pokoknya kabar yang banyak dan dibenarkan oleh orang lain adalah kebenaran, kan gitu. Lalu menurut mufti itu beresiko, ya, bahaya dan bisa tidak dijadikan pegangan, karena mufti mencontohkan orang-orang percaya pada Nabi Isa sebagai Tuhan pun itu khabar sodik. Banyak orang memberitakan, kan gitu. Tapi kemudian mufti juga menyebutkan bahwa iya sih, khabar sodik itu harus dari orang-orang yang jujur dan terpercaya. Nah, itu, ya. Jadi akhirnya apa? Khobar sodik tidak bisa berita bohong. Khobar sodik tidak bisa berita yang salah. Dan khobar sodik tidak bisa dari orang-orang yang tidak terpercaya. Itulah makanya karena hubungannya dengan hadis mutawatir, maka khobar sodik adalah kebenaran tertinggi di bawah Al-Quran, di atas hadis sahih, kan gitu. Jadi pengertian khobar sodik ini jangan ditarik-tarik ke kemana-mana yang kemudian menjadi suara mayoritas, kan gitu. Kan suara mayoritas belum tentu benar, bukan jaminan kebenaran, kan begitu. Apalagi dalam politik. Jadi saya kembalikan ke konteks itu lagi. Khobar sodik di situ adalah berita dari banyak orang tentang periwayatan hadis, kan begitu. Makanya memiliki derajat yang tinggi sebagai hadis yang harus dijadikan pegangan oleh umat Islam untuk berkeyakinan, beribadah, beramal dan sebagainya, gitu, ya. Secara konseptual memang itu suara orang banyak, tapi tetap kejujuran dan kepercayaan. Artinya di situ ada akhlak, ada moral, gitu, ya. Oke lah, itu hanya sebagai pendalaman saja, ya.
Oke Mufti ya, video Anda bagus-bagus, berikan terus pencerahan kepada masyarakat. Dan suatu saat kita bisa ketemu ya. Kita ngobrol-ngobrol di kampus atau di mana saja untuk saling belajar. Ya. Saya tidak merasa lebih pintar dari Anda. Saya ada kekurangan yang adanya pada Anda. Ya. Dan Anda juga mungkin bisa belajar dari saya soal pengalaman hidup. Karena usia makin lebih tua. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.